Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, sering kita dengar peribahasa, kalau macan mati meninggalkan apa? Macan mati meninggalkan belang. Kalau gajah mati gading. Kita mati, nah jawab sendiri. Jawab sendiri. Umumnya kalau nggak pakai persiapan, kita mati meninggalkan masalah. Bahkan ada yang kita mati meninggalkan hutang. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Nah, ketika bicara kematian, pasti ingat tentang hukum waris. Disebut dengan istilah lain faraid. Ini penting bagi kita, karena kita tinggal di negeri yang kita cintai. Berlaku 3 hukum. Yang pertama, hukum positif KUHP, berbeda dengan syariat Islam. Yang kedua, hukum adat, sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, yang ketiga, seorang muslim hendaknya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hukum waris Islam, karena berbeda itu. Nah, inilah pentingnya diulas kembali, minimal murojaah. Kita tahu prinsip-prinsip dasar. Mau tahu nggak? Punya harta nggak? Punya harta nggak? Nah, secara umum prinsip dasar waris Islam. Saya nggak bicara hukum positif sama hukum adat karena berbeda. Kita orang Islam harus taat pada ketentuan syariat Islam. Mana diantara perbedaannya? Hukum umum, hukum positif, KUHP, BW, Burgerlich, Wetbook sebutannya. Pokoknya bagi rata aja udah selesai. Mau anak laki, anak perempuan, betul? Itu hukum umum. Hukum adat kadang ada yang menetapkan yang perempuan saja dapat, yang laki enggak. Ada enggak? Ada juga yang laki aja dapat, perempuan enggak. Itu hukum adat. Tapi hukum syariat Islam ada ketentuannya. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beruntung masih hidup. Berapa banyak contoh karena enggak disiapkan itu. Kalau boleh mengambil peribahasa dari Sumatera Utara itu, golap permidaan molodang merhepeng itu. Putus pertalian molodang merhepeng, gara-gara duit. Persaudaraan putus, keluarga jadi bertikai gara-gara apa? Gara-gara apa? Karena nggak disiapkan sejak awal. Siapapun kita minimal tahu hukum warisnya, walaupun hartanya belum tentulah. Ingat, diantara fitnah atau ujian yang dimaksud, yang dihadapi oleh umat Islam paling banyak soal harta. Sesuai sabda Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Begini bunyi hadisnya, sesungguhnya tiap umat ada ujiannya, dan ujian yang paling sering menghinggapi umatku soal apa itu? Soal harta. Suami istri bisa bercerai gara-gara harta. Kakak beradik bertikai gara-gara harta. Kita sudah tahu Al-Quranul Karim, sudah hafal nama-nama surah, walaupun ayatnya belum hafal semua, nggak apa-apa. Al-Quranul Karim total berapa surah? Ini belum dibagi aja udah nggak hafal ini. 114 surah. Surah yang kedua apa itu? Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Apa surah itu tentang peternakan sapi? Bukan. Al-Baqarah itu sapi betina. Ada kasus di zaman Bani Israel, pembunuhan karena waris itu.
Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Di situ diungkap itu. Ringkasnya begini. Dulu di zaman Bani Israel ketika itu diutus Nabi Musa, ada seorang paman kaya raya, tidak punya ahli waris kecuali keponakan laki. Anak laki dari saudara laki, keponakan bukan? Keponakan bukan? Nah, itu terdaftar sebagai ahli waris itu. Si paman ini nggak punya keturunan, nggak punya ahli waris lain kecuali siapa? Keponakan laki. Lalu si keponakan laki ini rakus, serakah, ingin menguasai harta pamannya. Dibunuhlah si paman itu, mati. Gegerlah Bani Israel, menghadaplah kepada Nabi Musa, mohon kepada Allah supaya bisa diungkap siapa pelakunya. Gitu kan kasusnya? Kok nggak ngeh sih selama ini? Baik, Nabi Musa mohon kepada Allah agar bisa mengungkap kasus ini. Turun perintah suruh nyembelih apa? Itu kaitannya surah Al-Baqarah. Karena Allah memerintahkan Bani Israel melalui Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Tapi Bani Israel karakternya begitu seperti Yahudi di Palestina sekarang itu, kurang ajar itu. Ngeyel, apa ngeyel? Apa ngeyel, Pak? Ya gitu deh. Pura-pura nanya, padahal mau menghindar, nanya malaunuha, apa warna sapinya, benar? Seperti apa kriterianya? Bikrun, sapi itu masih muda, belum pernah dibawa membajak sawah. Warnanya kuning keemasan, sofra, benar kan ayatnya gitu? Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 67 sampai 74. Catat ulangan keluar tuh besok. Dah dengan susah payah akhirnya didapati sapi betina sesuai syarat itu. Disembelihlah sapi itu. Lalu di kitab tafsir diurai bagian tubuh sapi itu, ada yang menyebut ekornya digunakan untuk memukul si paman yang mati itu. Qadarullah hidup lagi itu. Paham sampai sini? Ketika hidup ditanya sama Bani Israel, siapa yang bunuh anda? Dijawab, ponakan saya, si paman mati lagi. Sudah, olah TKP selesai. Ketahuan pelakunya? Ketahuan pelakunya? Tapi tetap saja ketika ditanya si keponakan, kamu yang bunuh paman? Jawabannya bukan, katanya. Tanya aja itu bisa hidup lagi nggak? Itu kurang ajar, tuh karakter Yahudi begitu tuh. Nah itulah kisah diabadikan dalam Al-Quran. Soal apa itu? Soal waris. Maka dari itu sebelum kejadian, sekarang waktu hidup siapkan diri kita. Bahkan Nabi pernah bersabda, ada di hadis Riyadus Shalihin tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau sakit keras, Nabi menjenguk. Di saat itulah Sa'ad bertanya soal pembagian harta. Ya kan? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, rasanya sakitku sudah mulai berat. Sebentar lagi ajal tiba. Hartaku banyak, tidak punya ahli waris kecuali seorang putri. Tuh. Jadi saat ketika itu punya anak kandung perempuan satu. Terus apa kaitannya saat bertanya sama Nabi? Bolehkah aku berwasiat sebanyak 2/3 bagian? Nabi jawab, la, tidak boleh. Tanya lagi, bagaimana kalau separuh? Nis, enggak boleh. Tanya lagi, bagaimana kalau 1/3 sulus? Maka Nabinya menjawab, fas-sulusu kasirun, 1/3 sudah cukup banyak. Nah ini aturan wasiat. Kemudian sambungan hadis ini perhatian bagi kita, bahwa Nabi bersabda, kalian tinggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada kalian gak siapkan sehingga mereka menjadi beban orang lain. Keleleran apa Pak D? Keleleran apa? Gak keurus. Makanya siapkan dong dari sekarang. Jadi itulah sekelumit betapa pentingnya kita memahami hukum waris. Kalau kita paham, gak perlu itu ke pengadilan. Seperti yang tadi, kalau pakai hukum umum, pengadilan negeri.
Kalau pakai hukum adat, pengadilan adat. Kalau pakai syariat Islam, pengadilan agama. Benar? Jarang main kantor pengadilan. Kayaknya KUA aja ini. Dan KUA juga jangan salah, bukan hanya urusan nikah cerai. Urusan sertifikasi wakaf di KUA, sertifikasi halal di KUA itu. Nggak ngeh ya? Nikah mulu sih mikirnya. Baik jamaah sekalian, kita masuk bahasan pokok. Ringkas saja karena waktunya sangat padat. Hukum waris Islam, prinsipnya jangan keluar dari 3 ini. 1, kenali harta waris. 2, kenali siapa ahli waris. 3, berapa bagian waris. Maka hukum waris karena ada bagian-bagian disebut juga faraid. Bentuk jamak dari fard. Fard artinya bagian, jatah. Dah bahasa kita gitu aja lah. Jadi yang pertama apa tadi? Harta waris. Nah, Islam mengajarkan sejak dini pisah harta antara suami dan istri. Ibu pisah harta nggak, Bu? Hah? Pisah ranjang. Berarti lagi berantem dong ini. Harta suami mutlak milik suami, harta istri milik istri. Kewajiban suami menyangkut materi cuma 2. Bayar mahar waktu ijab qabul. Bapak dulu ijab qabul gimana? Tunai apa non tunai? Angsuran. Itu kewajiban suami yang pertama ketika menikahi istrinya itu. Dah tuntas. Yang kedua bayar nafkah sebatas kemampuan. Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kan ayatnya gitu. Itulah dasar kewajiban suami memberi nafkah. Baik. Contoh sederhana. Ini mulai dari awal kenal harta. Harta suami pisah dengan harta istri. Mahar sudah dibayar. Suami yang bekerja dapat penghasilan atau berdagang, istri di rumah. Dapatlah penghasilan 100 setiap bulan. Nafkahnya 80. Dikasih istrinya itu 80. Ada sisa? Ada sisa? Penghasilan berapa tadi? 100. Nafkah 80. Saldo punya siapa? Wow, didengerin istrinya loh. Itu contoh sederhana, ya punya suami. Sebaliknya Pak, sebagai suami, istri yang kita beri nafkah 80 dikelola dengan baik. Belanja ini itu total cuma 75, dapat kembalian berapa? 5. Punya siapa? Awas lu. Dia punya istri, berarti posisi neraca sederhana. Setelah kewajiban masing-masing, suami 20, istri 5, betul? Pisah harta nggak itu? Pisah harta nggak? Salah satu meninggal. Bicara waris, pemilik meninggal. Siapa mau duluan? Dalam contoh, mana sih? Kalau dalam kenyataan saya udah tahu jawabannya itu. Benar ya? Iya, kalau istri kan ikhlas semua, siapa mau duluan? Gak apa-apa, saya duluan deh. Tapi kalau tanya suami, siapa mau duluan? Istri aja sono duluan gitu. Karena dia punya cita-cita mulia itu. Dah, dalam contoh ini suami yang meninggal duluan, berarti yang diurus, yang dibagi itu 20. Benar nggak? 5 milik siapa tadi? Istri, nggak ada otak-atik. Sebaliknya pun demikian, bila istri yang meninggal 5 yang dibagi. 20 mutlak milik suami. Justru suami ahli waris akan kebagian dari yang 5. Paham? Itu konsep pisah harta. Tapi kalau ikut hukum umum, itulah dikenal gono. Gono gini, suami begono, istri begini gitu loh. Akhirnya 20 tambah 5, konsolidasi 25 belah 2, 12,5 gitu. 12,5 dipisahin dulu kepada pasangan yang hidup, 12,5 lah dibagi menjadi waris. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Dah, maka dari itu atur sejak dini. Apa-apa yang bernilai bisa dihitung dengan uang, kelola dengan baik. Jangan rakus. Kalaupun ada istilah harta bersama, itu memang aset yang dibeli sepakat berdua. Komposisinya bergantung lah itu.
Mungkin beli mobil patungan 70-30, 60-40, bisa kan? Bukan berarti begitu menikah konsolidasi semua harus belah dua, nggak bisa. Apalagi suaminya pendatang baru di keluarga itu menikahi istrinya, jenisnya apa suami? Moderat, modal dengkul dan urat. Ya gimana itu? Ada di sini yang moderat, modal dengkul dan urat? Paham Pak? Ya jangan GR itu. Mertua kaya, orang tua istri, apa kita kecepretan? Hah? Cuma numpang tenar elektabilitas, percuma itu. Makanya sadarlah. Ketika Rasulullah ditanya harta macam apa yang paling baik, ayyu malin atyabu, harta macam apa yang paling baik? Bukan harta waris, salah. Rasulullah menjawab, amalu rajulin biyadihi wa bai'un mabrurun. Harta yang terbaik adalah harta jerih payah sendiri nih, kerja atau jual beli yang berkah. Itu bukan waris. Makanya harta waris jadi masalah. Benar Pak? Bahkan sampai sekarang bapaknya udah puluhan tahun meninggal belum juga dibagi. Benar? Kenapa itu? Kenapa itu? Katanya itu kerusakan bukan pada pesawat kami sana itu. Nah jadi itu yang pertama. Ketika juga seorang meninggal muslim, meninggalkan harta entah suami atau istri, harta itu belum disebut harta waris, baru namanya tirkah atau tarikah, harta peninggalan. Lalu kapan disebut harta waris? Bila dikurangi dengan 4 kewajiban. Paham? Fulan meninggal ada hartanya sekian, A, B, C, D, dinilai di appraisal itu. Ternyata si yang meninggal ini menanggung 4 kewajiban. 1, biaya penanganan jenazah, diambil dari hartanya. 2, utang ibadah kepada Allah menyangkut materi, zakat mal, fidyah, paham? Nazar, itu ibadah kepada Allah materi. Kalau ada ambil. 3, utang pada sama manusia. Banyak utang nggak nih? Banyak utang nggak? Ini yang mahasiswa mana nih? Makan di warteg harmaji, daharnya 5, ngakunya siji. Siapa tuh? Siapa itu? Itu utang itu. Yang keempat, wasiat bila ada. Pesan membagi harta kepada bukan ahli waris maksimal sepertiga, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Jadi contoh nyata, harta waris, harta yang ditinggal setelah dikurangi 4 kewajiban. Contoh, seseorang meninggal total aset 100, 4 kewajibannya 25, berarti harta warisnya berapa? 75, bagus. Hartanya 100, kewajibannya 50, warisnya 60. Jadi waris selisih antara harta meninggal dengan kewajiban. Hartanya 100, kewajibannya 75, berapa warisnya? 25. Bagaimana kalau harta yang ditinggal 100, kewajiban 125? Rasain lu. Rasain lu. Enggak ada waris, selesai, bubar. Babnya pindah, utang. Utang tidak diwariskan. Dilihat akadnya lagi. Paham? Makanya kalau dikejar debt collector kasih tahu suruh belajar waris itu. Maka kemarin aja ditembak gitu. Benar ya? Nunggak 2 tahun ya. Mobil kan? Nanti dulu. Makanya kita selaku orang tua kalau juga berutang, ajak dong keluarganya, kasih tahu. Bila perlu sama-sama tanda tangan. Bila bapak mati dia yang melanjutkan. Benar nggak? Kalau nggak ada, ujuk-ujuk bapak mati didatangi debt collector, mana tahu kita. Benar Pak? Dah baik, itulah poin pertama. Tambah 5 menit nggak apa-apa ya? Karena nanggung nih. Hari libur nggak apa-apa, panjang dikit ya. Baik, nggak apa-apa. Kan udah masuk malam ke-20, ada sahur bersama lagi. Panitia nggak ngundang saya sih ini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ahli waris. Orang yang berhak dapat bagian waris kan disebut ahli waris. Menurut hukum waris Islam sebabnya 3. Sebabnya 3. 1, hubungan pernikahan. 2, hubungan nasab.
3 memerdekakan budak. Perbudakan sementara nggak kita bahas karena nggak kita alami kan? Berarti 2 sebabnya. Apa tadi? Hubungan pernikahan sama hubungan nasab. Hubungan pernikahan, seorang laki dan perempuan sama-sama muslim menikah. Ada hubungan pernikahan nggak? Berarti saling mewarisi nggak bila salah satu meninggal? Benar? Ya. Rukun nikah masih hafal? Ini kepengennya doang hafalnya, enggak gimana sih? Lu selama ini nikah di mana, Mas? Rukun nikah sampai enggak hafal itu? Adanya 2 mempelai yang muslim dan cocok. 2, adanya wali bagi mempelai wanita. Benar? 3, adanya mahar yang disepakati berdua sebatas kemampuan. 4, adanya 2 orang saksi yang adil. Benar? 5, ijab. Oh, ujungnya cepet deh, ijab kabul. Itu rukun nikah cuma 5. Ini penting. Ada pernikahan yang masuk hukum syar'i, ada pernikahan yang lebih lengkap dicatatkan di KUA sesuai undang-undang. Betul, Pak? Betul nggak? Nah, jadi kalau memang sepanjang ada pernikahan syar'i tapi belum didaftarkan, yang penting rukun nikah 5 terpenuhi. Ada hubungan pernikahan nggak? Ada hubungan pernikahan nggak? Nah, biasanya ini terjadi yang kedua, ketiga, dan keempat. Makanya Bapak yang praktisi kan lebih banyak minta maaf daripada minta izin kan? Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Minta izin sebelum berbuat ngomong. Kalau minta maaf ketahuan baru itu. Tapi bila mana terjadi itu pasangan loh. Benar, Pak? Apalagi punya keturunan, ahli waris bukan? Hati-hati lu. Nah, jadi hubungan pernikahan saling mewarisi. Bagaimana sudah menikah lalu cerai hidup? Hubungan pernikahan putus nggak? Putus. Ketika sudah putus masing-masing hidup, salah satu meninggal, saling mewarisi nggak? Tidak, karena sudah putus hubungan pernikahan. Paham? Paham nggak? Jadi salah satu meninggal masih ada hubungan pernikahan, baru saling mewarisi. Yang kedua hubungan nasab, pertalian darah. Ini agak panjang nih, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Pertalian darah, ke atas kita bapak dan ibu kandung, benar? Ke atas bapak, kakek, dan nenek. Ke atas ibu cuma nenek yang didaftar. Surah An-Nisa mulai dari ayat 7, 11, 12, 13 dan 176. Nanti dicatat itu. Di situ adanya itu. Baik. Jadi ke atas bapak, ibu kandung, kakek, nenek pihak bapak, nenek pihak ibu. Benar? Itu ke atas. Terus yang ke samping dibelah 2. Sampingnya yang meninggal, saudara yang meninggal, diangkut 3, sekandung, sebapak, seibu, laki maupun perempuan, berarti 6 itu. Benar? Itu terdaftar itu. Termasuk keturunannya saudara, berarti keponakan bukan? Keturunan saudara, keponakan bukan? Ya, keponakan laki dari saudara yang laki, yang sekandung dan sebapak saja. Keponakan perempuan meskipun dari saudara laki bukan ahli waris. Paham? Kemudian samping yang kedua, saudara dari bapaknya yang meninggal. Si fulan meninggal punya bapak, bapaknya udah meninggal duluan, tapi bapaknya punya saudara yang laki. Paman bukan? Mamang, om, benar, Pak D, Pak Le gitu ya. Jadi saudara bapak yang laki. Paman sekandung atau paman sebapak saja. Kemudian keturunan paman. Sepupu kita bukan? Paman kita punya anak laki sama kita sepupu bukan? Sepupu. Itu samping kedua, yang terakhir ke bawah. Makanya istilahnya aslun, ya kan, hawashi dan far'un. Far'un itu keturunan ke bawah. Fulan meninggal punya keturunan anak laki dan anak perempuan. Ahli waris bukan? Ahli waris. Keturunan generasi berikutnya dari anak laki, cucu. Cucu dari anak laki, mau cucu laki, mau cucu perempuan, tapi dari anak laki. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Paham? Karena ikut bapaknya ke sana itu. Berarti kalau digambarkan 22 member, 22 anggota. Bapak Ibu itu baru terdaftar.
Jangan GR pasti kebagian. Apalagi tidak terdaftar. Bila mana 22 lengkap gambar tadi, maka yang berhak pasti dapat cuma 5. Kan 22 tadi kan? Bila mana 5 masih ada menghalangi yang 17 itu. Siapa 5 itu? Bapak kandung yang meninggal, ibu kandung yang meninggal, pasangan yang meninggal, anak laki yang meninggal, anak perempuan yang meninggal. Selesai 5. Yang lain suruh pulang 17 itu. Yang rese aja itu. Paham? Paham sampai sini? Kok melongo aja ini? Makanya nanti semester lanjutan ya. Nah ini kan seringkas saja ini. Makanya kita ukur diri kita nih. Bapak kita masih hidup nggak? Bapak kita masih hidup nggak? Kalau kita mati, bapak kita tuh ahli waris. Ibu kita masih ada nggak? Kalau masih ada, ahli waris. Pasangan kita ahli waris, anak laki kita, anak perempuan kita ahli waris. Bila mana lengkap 5, paman terhalang, kakek suruh pulang, nenek suruh diem itu, cucu diem itu, terhalang. Paham? Nah sekarang tes. Yang menjadi ahli waris pilihan ini, gak usah essay, pilihan aja. Yang menjadi ahli waris anak angkat, anak kandung, anak tetangga. Ayo, regu B, silakan regu B. Ayo. Kenapa anak kandung? Ya hubungan nasab. Anak angkat nggak ada hubungannya. Anak tetangga apalagi. Terus satu lagi, ibu yang dianggap sebagai ahli waris, ibu kandung, ibu sambung, apa ibu kos? Silakan. Ibu kandung yang melahirkan, ibu sambung, ibu tiri, ibu kos yang kontrak itu loh. Ahli waris ya ibu kandung. Paham sampai sini? Nah itulah ahli waris yang berhak dapat bagian. Baru terakhir bagiannya berapa? Bagian waris ada 2, ada fard, ada asobah. Bahasa gampangnya gini, fard bagian yang sudah ditetapkan, bertarif, bentuknya bilangan pecahan. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan atau 2/3. 6 kemungkinannya. Surah An-Nisa itu. Satu lagi bagian asobah, sisa, tidak bergantung dengan tarif. Dah secara sederhana gini. Makanya hafalkan aja yang kita alami. Bapak kita suami nih, bila pasangan meninggal istri, kalau punya anak, bapak dapat berapa itu? Suami punya istri, istri meninggal, punya anak. Bagian suami berapa dari harta istri? 1/4. Kalau nggak punya anak, setengah. Paham? Paham nggak? Ini kayaknya muka-muka 1/4 semua nih. Karena punya anak. Sebaliknya, istri bu, kalau suami yang meninggal punya anak, istri 1/8. Paham? Tapi kalau suami meninggal tanpa anak, naik 1/4. Apalin aja udah itu. Itulah fard, bagian yang pasti. Bagian anak gimana? Anak perempuan tunggal setengah. Anak perempuan mulai 2 dan seterusnya 2/3 dibagi jumlah mereka. Itu tarifnya. Bagaimana kalau ada anak laki, anak perempuan? Mereka sisa tapi dibelah lagi. Anak laki 2 bagian anak perempuan. Andaikan anaknya 1 laki 1 perempuan, maka anak laki 1 kalikan 2, 2 tambah anak perempuan 1 nilainya 1. 1 diantara mereka berdua dibagi 3. Paham? Maka anak laki 2/3 dari sisa, anak perempuan 1/3 dari sisa. Clear sampai sini? Clear? Udah pas tuh, udah jam 8 lewat. Cukup. Nanti kita sambung lagi. Inilah sekelumit supaya kita merasa pentingnya hukum waris dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah taufik, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.